Yo, what's up guys, kembali lagi bersama gue di Brocoli Gaming. And pada kesempatan kali ini gue bakalan nge-share tips and tricks seputar Darkness Rises, yang mana banyak banget yang nanyain, bang, cara upgrade power secara cepat, secara mudah, secara simple, dan juga hemat. Siapa yang ngomong seperti itu ya guys ya? Gue juga mau anjay. Dan ya, setelah gue pertimbangkan, gue memiliki beberapa cara dan juga tutorial ya guys ya. Dan gue bakalan kupas tuntas hari ini ya guys ya. Mungkin videonya bakalan 10-15 menit, dan gue harap kalian tonton semuanya ya guys ya. Dan ya, kita langsung saja ke inti videonya. Oh ya, by the way, kalau misalkan gue jarang konten, sorry ya guys ya, karena HP gue fleksibelnya rusak. Gue butuh beberapa dana. Jadi kalau misalkan teman-teman semua mau bantuin dananya, cukup subscribe aja. Kalian tidak perlu donasi ya guys ya. Kalian bantu subscribe aja sampai 1000 subscriber. Thank you buat yang udah ngebantuin gua untuk mendapatkan 1000 subscriber ya guys ya. BTW happy 800 subscriber guys. Yeay, 3 bulan kita mendapatkan 800 subscriber. Hebat. Guys, daripada berlama-lama, kita langsung saja ke inti videonya ya guys ya. Nah, di sini gue sudah menggunakan caranya Mas Aaron yang dibeli dari Mas Iqbal. Ini sudah resmi miliknya Mas Aaron ya guys ya. Nah, di sini gue bakalan ngasih tahu kalian. Jadi kayak gambarannya itu kayak gimana sih bang? Tutorial upgrade power itu gimana sih bang? Nah, karena banyak banget yang nanyain seperti itu. Gue juga pengen gitu ya bikin konten kayak gini gitu ya. Ya mungkin baru kesampainya sekarang ya guys ya. Nah, step pertama tentu saja kalian harus mempunyai yang namanya uang ya guys ya, ataupun gold. Nah, gold ini sangat amat menunjang gameplay kalian, karena ketika kalian tidak mempunyai gold, kalian tidak akan bisa naik power ya guys ya. Karena nomor satu itu gold menurut saya ya guys ya. Jadi kalau misalkan lu punya pengetahuan dari gua tapi lu gak bisa istilahnya itu gak bisa praktek, ya ribet juga gitu ya. Jadi yang pertama, lu make sure gold lu itu ada di angka 100 juta cukup kok. 100 juta cukup ya guys ya, untuk menaikkan power secara bijak ya guys ya. Ya sebenarnya 50 juta pun cukup ya guys ya. Cuman mungkin lu bakalan ketagihan gitu ya kalau misalkan lu cuma setengah-setengah gitu ya. Nah, di sini CP awal gua kan 38 juta. Sebenarnya cara ini udah gua lihat cara ini sudah 77 juta. Cuman gua bikin secara benar-benar simple ya guys ya. Jadi ini adalah gambaran yang bakalan kalian temukan ketika kalian ingin upgrade CP kalian, terutama untuk newbie ya guys ya, karena konten yang gue sajikan tentu saja kebanyakan untuk newbie ya guys ya. Nah, setelah kalian mengumpulkan gold, kalian juga harus mempunyai polesan. Nah, kenapa sih bang lu menggunakan polesan B? Nah, kalau misalkan lu nanyanya seperti itu, gua bakalan jawab polesan B gampang dicarinya. Kedua, polesan B murah ketika lu pakai tempa ya guys ya. Jadi di sini 400, 800 ya, 400 sama 400 800, dan ya 1.200.000, 1.200.000, lalu 1.250.000. Dan ya, mari kita bandingkan dengan polesan S ya guys ya, untuk mengupgrade-nya ya guys ya. Sebentar, kita gunakan biasanya sih 12 biji sih sudah full ya guys ya. Sebentar, kita kecilkan dulu volumenya supaya lebih enak. Orek kita bakalan upgrade yang ini pakai polesan S ya guys ya. Nah, di sini, nah bisa kalian lihat ya guys ya, meskipun kalian harus mengetap beberapa kali, newbie itu mungkin sedikit ribet ya untuk menggunakan tips and trick dari gua sebenarnya. Cuman untuk sisi efisien ya tetap pakai yang S sih. Cuman untuk sisi hemat dan juga ekonomis, kalian tetap menggunakan polesan yang B ya guys ya. Jadi kalau misalkan gold kalian cuma 50 juta, 20 juta gitu, nah kalian gunakan polesan B ya guys ya. Di sisi lain gampang dapetinnya, di sisi lain juga lebih ekonomis dan juga bersahabat bagi para kaum BPJS di Darkness Rises. Anjay. Oke, di sini gue sudah mempersiapkan beberapa equipment. Nah, sebenarnya simple banget ketika lu pengen upgrade CP lu ya guys ya, dengan cara kalian peleburan peringkat L. Nah, kalau misalkan banyak yang nanya, bang, cara dapetin S++ itu gimana? Ya lu kelarin event lu. Event newbie kan ada tuh, biasanya dikasih S++, kayak dikasih polesan, itu lu kelarin aja coy ya. Lu jangan buru-buru buat main Bakura sange, lihat Bakura gitu. Wah, lihat Bang Brocoli solo Bakura, gue jadi sange gitu, pengen lihat gitu kan. Ya kan lucu gitu aja, lu farming aja dulu ya. Nah, langsung aja kita peleburan ya guys ya. Jadi jangan transendensi, tapi kita gunakannya sistem peleburan. Nah, jadi seperti ini. Untuk tips and triknya sudah sering gua bahas ya. Jadi tips and trick itu sebenarnya istilahnya itu hanya untuk menguatkan mental kita ya guys ya. Nah, jadi seperti itu basic-basicku. Jadi sebenarnya kalau misalkan lo melihat tips and trick,
ya di luaran sana bertebar tips and trick bla 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 bla, ya itu intinya mereka baik gitu untuk menguatkan mental kalian. Dan ya boom sakalaka, kita CP kita naik, sebentar kita pakai S plus misalkan segini, kurang lebih naik 2.700.000 ya guys ya, ketika kita mendapatkan 1L ya guys ya. Ini 1L level 1 ini naiknya 2.700.000 ya. Ini sebenarnya semakin banyak L ini ya, ini poin penting, semakin banyak equipment peringkat L, CP kalian semakin besar guys ya. Jadi seperti itu besti-bestiku. Dan ya setelah kalian mendapatkan weapon, kalian pergi ke Zirah ya guys ya. Jadi urutannya itu adalah weapon, Zirah, helm, mantel dan juga sabuk. Nah jadi seperti itu. Bang kenapa sih harus mantel dulu? Jubah dulu ataupun baju dulu ya guys ya. Karena di baju ini mempunyai defense yang sangat amat besar guys ya. Nah ini CP universal kita 50 juta. Dan kita lihat ya, apakah kita akan win streak hari ini? Sepertinya tidak. Aduh, orek berhasil. Nah jadi seperti itu ya guys ya. Nah ini kita dapatnya netral ya guys ya, 1.700.000 naik ya. Jadi CP kita naik 1.700.000. Kenapa bang CP universal lu turun? Karena yang tadi gue menggunakan baju jambul PVP ya guys ya. Jadi kita kalau misalkan udah dapet netral ini ya gitulah. Makanya gue kurang merekomendasikan kalian kalau misalkan pakai netral ya guys ya, kecuali kalau misalkan lu main PVP di rank GM dan tentu saja lu udah punya kostum Victor ya guys ya. Jadi ya udahlah, kita anggap ini ya mau gimana lagi, kita dapatnya yang ginian gitu. Nah kalau misalkan untuk newbie sendiri, apakah worth it pakai yang beginian? Ya worth it tentu saja. Kenapa? Karena kita cari devnya ya. Nah kalau misalkan lu pakai ini, lu lihat devnya beda jauh banget coy ya. Jadi kalau misalkan lu ngetap yang ini, CP lu naik tapi dev lu merosot banget cuy. Jadi tetap lu pakai yang L ya cuy ya. Karena lu cari yang namanya defense lu untuk membabat yang namanya petualangan. Ingat, jangan cuma CP gede kalau misalkan stat lu kopong ya guys ya. Jadi seperti itu. Nah setelah kita mendapatkan bajunya, kita langsung saja ke helm gitu ya besti-bestiku. Nah kita langsung saja upgrade. Tuh kan ini lebih murah cuy ya. Ini lebih menghemat ekonomi kalian. Dan boom sakalaka ya, sudah level 60 besti-bestiku. Kita bakalan coba pakai yang ini ya besti ya. Boom sakalaka, langsung saja kita peleburan peringkat L besti ya. Dan boom. Oke, kita tunggu sampai si kakek ini selesai menggetok. Dan ya satu kali getok berhasil ya guys ya, tanpa menggunakan tips and trick seperti biasa. Dan boom naiknya 2.300.000 karena kita mendapatkan PvE ya guys ya. Ini yang naiknya. Jadi kalau misalkan lu mau PvP, usahain CP PvP lu gede itu harusnya dapat PvP ya guys ya. Ya itu mau gimana aja caranya gitu ya. Ini cuma gambaran aja ketika apa ya istilahnya, gua menjadi newbie gitu, istilahnya seperti itulah. Ini gambarannya, ini gambaran perjalanan kalian gitu ya. Jadi seperti itu. Ya bakalan banyak banget yang bilang, "Bang, ya lu mah gak adil anjing, lu bahan udah banyak." Ya makanya farming kocak lu kalau misalkan ngeluh mulu gak bakalan naik CP lu. Ya. Nah, kita setelah mendapatkan helm, kita langsung lanjut ke mantel ya guys ya. Oke, kita langsung saja naikkan level mantelnya ya guys ya, karena kita sedang berpacu dengan waktu anjay. Ya, nah ini kalian upgrade-upgradein aja pokoknya mah ya. Kalau misalkan ada yang gagal ya udah gitu ya. Kalian harus kuat mental, kalian harus kuat apa? Ya intinya sih kuat mental sih nomor 1 ya guys ya. Nah jadi seperti itu. Nah ini adalah gambaran ya guys ya. Jadi meskipun gue punya nih peringkat L kan ada nih gue nih, ya gue tetap ngasih tahu kalian secara ribet ini gitu loh ya. Jadi intinya kalian hanya harus mencari gold polesan ya udah sama bahan S++-nya. Ya seperti itu. Sebenarnya simple sih ya. Cuman ya gue tahu newbie itu emang susah cari bahannya. Makanya ini gue cuma buat gambaran aja sih ya. Langsung aja tap. Ya kalau misalkan gagal ya udah, kalau berhasil ya syukur gitu kan. Ya udah gitu. Nah, kayak gini ya guys ya. Nah, kalau misalkan udah gagal 2 kali, coba kita ganti bahan ya guys ya. Nah, bahannya seperti ini besti-bestiku ya. Masih gagal juga, ini kocak banget sih ya. Tapi biasanya kalau misalkan udah gagal banyak kayak gini, biasanya bakalan berhasil biasanya sih ya. Tapi masih gagal juga. Wah, kenapa nih Nexon ya? Sepertinya kita sedang di prank Nexon ya guys ya. Tapi demo udah job udah ya. Lu lihat ya, karena gue bakalan usahain konten ini benar-benar bisa dipahami oleh newbie, seenggaknya lah ya.
Nah, kita upgrade aja nih kayak gini nih sistemnya ya. Sistemnya nih. Nah, ini lu upgrade aja sampai mentok ya kan. Nah, ini udah mentok. Kita juga siapin satu lagi untuk bahannya ya guys ya. Oke. Mungkin ya seperti yang gua katakan di opening tadi, ini videonya bakalan lama gitu ya. Nah, langsung aja tap tap ya guys ya. Nah, ini dia sudah level 60. Nah, setelah kita mendapatkan equipmentnya, langsung aja di fuse gitu. Dan satu catatan untuk newbie, jangan pernah nge-fuse BF ya guys ya. Entah kenapa ini gagal terus, gua heran juga ya. Gue udah gagal berapa kali nih. Wah, suram juga ya. Wah, ada suram guys untuk mantelnya guys, karena kita punya mantel banyak banget. Entah kenapa si Nexon gak ngasih mantel kita ya guys ya. Ya udah, karena mantelnya tidak dikasih, ya katakanlah kita mendapatkan mantel ya guys ya. Misalkan kita dapatnya PVP. Nah, otomatis CP kita bakalan naik. Jadi seperti itu siklusnya. Lu nge-fuse berhasil naik. Kalau misalkan gagal ya udah, CP lu stuck di situ. Jadi ini game sebenarnya cuma cari equipment guys ya. Jadi ketika kalian berhasil, CP kalian akan up gitu. Apakah ada cara lain bang? Setelah kita mendapatkan full L, ya sebentar dulu, gue mau fuse dulu ya untuk di sabuknya ya guys ya. Jadi seperti itu. Dan sayangnya ini sabuk PVP, jadi kita tidak bakalan nge-fuse ya. Jadi ini buat Mas Aaron, kita persiapkan saja dulu bahannya, karena beliau juga sudah sangat amat baik kepada saya. Nah, kita ini gunakan saja sabuk jambul bulu. Ini kutukan masa lalu ya guys ya. Jadi kalau misalkan lo player lama gitu anjing, ini kutukan emang biadab banget cuy. Kalau lu zaman S++ lagi main di zaman S++ itu suram banget anjing. Aduh, jambul bulu ini emang meresahkan guys ya. Nah, kita upgrade saja dulu. Semoga saja lah ya ini berhasil, karena kalau misalkan gua terusin nyari bahannya juga rada lama juga. Oke. Beruntungnya kita berhasil disisit, langsung naik 4.200.000 bang. Kenapa bisa naiknya sebesar itu bang? Jadi ketika kalian mendapatkan bonus stat seperti itu, apalagi yang namanya HP PvE, DPvE, itu bakalan ngebesarin CP kalian. Jadi ingat, untuk newbie, kenapa sih bang lu merekomendasikan 2 PvE 2 PvP? Karena itu bakalan membuat karakter kalian menjadi sakit dan juga lebih kuat, lebih tahan banting lah istilahnya ya. Jadi seperti itu besti-bestiku. Nah, kalau misalkan kalian sudah seperti ini, selanjutnya ngapain lagi bang? Kalau misalkan udah kayak gini, ya lu tinggal refine cuy. Ya, tinggal refine. Nah tinggali Kubatu SG cukup. Nah gitu ya. Ini cuma contoh aja sih ya. Ini cuma contoh. Boom ya. Nah, ini bakalan naikin CP kalian meskipun tidak sebrutal tadi pas kalian dapetin rank L ya guys ya. Jadi cara terbaik dan juga cara paling simpel, gampang ya kalian dapetinnya peringkat L gitu loh. Jadi jangan mempersulit kalian, kayak nggak nerima fakta gitu loh ya. Jadi pokoknya kalau misalkan lu pengen cepet CP lu gede, lu gunain set yang gue pakai kayak gini. Cuman kalau bisa ya tombaknya staffnya ini staff PvE ya, supaya kita bisa bermain PvE dengan sangat amat sakit. Karena ketika kalian menggunakan yang PvE, kalian akan mendapatkan tingkat crit PvE guys ya. Jadi seperti itu. Dan setelah kita mendapatkan CP 54 juta, kita lanjut kemana lagi bang? Ya kita lanjut petualangan dulu. Ya katakanlah kita sudah menyelesaikan petualangan. Nah, kalian perginya ke Magic Site ya guys ya. Nah, meskipun ini terkesannya meloncat, kita skip dulu, kita langsung saja dulu ke peliharaan. Yang namanya peliharaan itu minimal S ya guys ya. S apapun itu terserah kalian, yang penting S, dan sifatnya itu adalah peningkatan pendek dan juga tingkat crit gitu ya. Untuk versi gue sendiri, gue tetap merekomendasikan peningkatan pendek dan juga tingkat crit. Bang, kenapa sih lu kayak menolak fakta gitu kalau misalkan subscriber bilangnya peningkatan pendek sama attack meningkat? Ya gue juga rada heran sih kenapa ada yang statement kayak gitu. Karena yang namanya newbie itu masih butuh tingkat crit. Kenapa? Karena ketika kritikalnya nggak muncul, mereka bakalan lama banget nge-clear musuhnya, nge-end bossnya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan menurut gue tetap paling the best peningkatan pendek sama tingkat crit. Tapi kalau misalkan lu mau nyobain standar pro player, lu mau nyobain standar orang lain yang peningkatan pendek attack meningkat, ya monggo gitu ya. Ya itu mah tergantung kalian ya. Kayak kalian observasi sendiri, kalian cobaan sendiri. Jadi supaya kalian istilahnya tidak nge-stuck ilmu dari gua doang gitu ya. Jadi gua cuma mendasari kalian istilahnya.
Nah, setelah kalian mendapatkan pet ya tentu saja kalian upgrade ya sampai level 45. Di level 45 ini kalian akan membuka 2 skill ya guys ya. Nah, jadi seperti itu bestiku ya. Setelah dari piaraan kalian bisa langsung saja ke simbolnya seperti ini. Untuk yang nyari simbol di mana SOD cuy, di SOD ada ya. Lalu di esensi juga kalian upgrade semampu kalian ya. Ya level 200 sih udah enak ya. Level 200 sih sabi gitu ya. Level 200 lah minimal lah ya. Mungkin untuk newbie level 200 masih gampang lah ya. Untuk pet sekarang mungkin gampang lah ya untuk cuma level 200. Lalu untuk magic set yang penting ada aja ya guys ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah kalian mendengarkan gua cangcingcong, gua harap kalian mengerti dengan konten yang gua sajikan pada kesempatan kali ini ya guys ya. Dan untuk aksesoris sama saja, tips and triknya sama saja ya. Kalian hanya harus nge-view sampai dapat rank L gitu guys ya. Lalu kalian refine gitu, kalian cari sifatnya. Lalu untuk sifat rekomendasi dari gua yaitu tetap ya, kita menggunakan meta damage crit seperti ini bestiku. Yang penting ada damage critnya 3, yang atasnya bebas. Jadi damage crit 3, sisanya bebas ya guys ya. Lalu untuk sabuk kalian gunakannya pen depth 3 slot ya. Untuk yang atasnya bebas ya. Kalau misalkan kalian dapat pen atau attack depth PvE ya itu lebih bagus lagi. Ya itu mah tinggal itu aja ya. Lalu untuk diamond banyak banget yang nanyain, Bang, diamond biasanya dipakai apa buat pemula ya. Untuk pemula sendiri lu bisa gunakan lu gacha kostum ya guys ya. Dan gua sangat amat melarang kalian gacha di sini karena seriusan di sini apek banget cuy. Lo kalau misalkan gak percaya nih gua pakai nih ya. 10 gacha tiket gua. Di sisit kita tidak mendapatkan S++, kita nggak dapat S++. Bahkan untuk A++ pun kita nggak dapat. Makanya gua kurang merekomendasikan ya, kalian untuk menghabiskan diamond kalian di peti senjata dan juga zirah. Kalian kalau misalkan punya diamond kalian gunakan lebih bijak lagi untuk gacha kostum karena di sini kostum S++ rate-nya lagi naik ya guys ya. Nah, di sini ada bacaannya peningkatan peluang mendapatkan kostum S++ ya. Lalu untuk S++ nya bebas Bang, bebas cuy ya. Yang penting S++ PvE kalau misalkan lo mau main PvE, PvP kalau misalkan lo mau main PvP ya. Jadi seperti itu bestiku. Dan jangan lupa untuk kalian masuk ke guild ya. Lumayan guild juga, kalian bisa membeli toko guild di sini ya. Nah, itu kalian beli saja ya. Jadi seperti itu bestiku. Dan untuk inti dari video ini ya guys ya, kalian hanya harus mempunyai bahan gold dan juga equipmentnya. Lalu untuk tips and triknya ya udah banyak di channel gua gitu ya. Kalian bisa pakai gitu. Kalian bisa observasi lebih lanjut lagi ya untuk newbie-newbieku tercinta. Dan ya, gue ucapkan selamat datang buat newbie yang baru main gitu ya di game Darkness Rises ini. Gue harap lo bisa bertahan dan menjadi penerus di game Darkness Rises ini. Karena gue bangga kalau misalkan ada newbie dia menjadi pro player karena nonton channel gue, sebuah kebanggaan ya guys ya. Jadi seperti itu. Intinya hanya harus nge-views ataupun peleburan peringkat ya guys ya. Gagal terus kalian kecewa itu sudah biasa cuy ya. Yang penting kalian harus semangat ya guys ya. Pantang menyerah ya. Sebagai lelaki itu kalian harus kuat ya guys ya. Jadi seperti itu dari Bang Bro Colimah gitu baik di pusat ya guys ya. Dan ya mungkin segitu aja dulu untuk video pada kesempatan kali ini. Like video ini jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka. Dan maaf kalau misalkan videonya kepanjangan banyak cangcingcong karena gue pengen newbie ini pengen berkembang gitu ya. Berkembang dengan sangat amat bijak, menggunakan bahan yang sangat amat bijak, gold yang juga sangat amat bijak gitu ya. Supaya mereka bisa menghemat gitu ya. Oke, mungkin subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari Bro Charlie Gaming. Dan ya, kalau misalkan ada rekomendasi konten ataupun konten yang kalian ingin lihat gitu ya, kayak solo guardian, solo apalagi, terserah lu, langsung aja ditulis di kolom komentar. Gue bakalan turutin. Ya, dan ya, gue Adit dari Bro Charlie Gaming. Dan BTW untuk video makara-makaranya nanti gue bakalan bikinin ya, karena ada beberapa newbie juga yang rada kesusahan ketika melawan makara ya guys ya. Ya, gue Adit dari Bro Charlie Gaming signing out. Bye bye.